Tribuners, selamat siang. Kembali lagi di special interview. Tribuners, satu persatu partai politik sudah semakin intensif meramu strategi pemenangan untuk pemilu 2024 nanti. Salah satunya termasuk Partai Keadilan Sejahtera. Lalu sudahkah Partai Keadilan Sejahtera menemukan jodohnya? Dan bagaimana arah politik PKS di 2024 nanti? Untuk membahasnya saat ini di studio tribunambon.com, saya sudah bersama dengan Ketua DPW PKS Maluku, Pak Abdullah Aziz Sangkala. Langsung kita sapa Tribuners. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya langsung saja ya, Pak. Ini kalau dibilang sudah mulai masuk di pentahapan pemilu, kurang lebih 2 tahun lagi. PKS sendiri bagaimana persiapannya menuju pemilu 2024? Lalu kemarin kan PKS baru saja selesai Rapimnas di Jakarta 20 Juni lalu. Apa yang sudah disepakati untuk persiapan nanti? Baik, Ya. pemirsa Tribuners yang kami hormati, betul sekali bahwa persiapan dalam pemilu ini kami lakukan dengan intens karena sekarang kita tinggal menghitung hari, sudah tidak sampai 2 tahun lagi karena pemilu akan dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu maka yang paling pertama dan utama sekarang yang lagi kami persiapkan adalah konsolidasi menyelesaikan verifikasi partai politik. Dan alhamdulillah ini sudah rampung untuk dibantu. Ada 9 kabupaten kota dari 11 kabupaten verifikasi parpol dan juga ada 50 kecamatan lebih dan juga menyiapkan keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian juga semuanya prinsipnya sudah siap. Ya, tahap selanjutnya yang sekarang juga lagi kita persiapkan adalah penyelesaian bakal calon anggota legislatif. Kita tahu bersama bahwa pemilu di era demokratisasi sekarang ini di masa reformasi ini bukan hanya memilih partai politik tapi lebih banyak juga memilih figur calon, ya, tokoh-tokoh masyarakat, kader-kader partai terbaik yang memang dieluluhkan masyarakat untuk menjadi wakil mereka di partai, baik di DPRD kabupaten, provinsi dan pusat. Dan alhamdulillah proses itu di internal PKS sudah selesai. Kita sekarang sudah tahap penyaringan dan insya Allah 1-2 pekan ke depan akan ada penetapan dari presiden partai tentang bakal calon dan insya Allah bakal calon itu mulai running di lapangan. Walaupun dari sekarang sebenarnya mereka sudah running ya, karena mereka juga terlibat dalam verifikasi partai politik, dalam menggalang anggota baru buat partai, di mana alhamdulillah kami dari sejak musyawarah wilayah, kemudian rapat kerja wilayah di awal kepengurusan kami di tahun 2020 lalu sampai sekarang alhamdulillah teman-teman sudah merekrut lebih dari 10.000 anggota baru, ya. Dalam kurun 1 tahun lebih mereka bekerja. Ini satu prestasi juga ya, karena merekrut anggota baru yang dalam jumlah sebanyak itu ya, kalau tidak melibatkan semua pihak termasuk calon-calon anggota legislatif akan sangat sulit. Yang ketiga, tentu kita juga sedang mengkonsolidasikan diri untuk kemudian mempersiapkan seluruh sumber daya yang ada menghadapi suksesnya Pilpres di tahun 2024. Dan itu juga sebenarnya yang kemarin menjadi tema Rapimnas yang sangat hot teman-teman dari seluruh Indonesia masalah Pilpres ini. Ya. Intinya memang PKS kami merekomendasikan agar segera percepat proses arah koalisi dan kemudian usungan capres-cawapres. Yang kedua yang kemudian hari ini ditindaklanjuti adalah mendorong PBB untuk kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang batas ambang pencapresan ya, presiden threshold yang 20% itu. Dan alhamdulillah sudah berproses di MK dan sudah diterima, tinggal kemudian sidang-sidang dan pembuktian. Ya mohon doa dan seterusnya biar ini bisa sukses.
Berarti untuk calon presidennya kemudian membangun koalisinya belum diumumkan, tunggu dulu putusan dari MK terkait dengan gugatan. Oh tidak berarti Ya. demikian. Artinya itu dua hal yang berbeda. Mm-mm. Membangun koalisi, menjajaki koalisi, kemudian berkomunikasi dengan capres-capres yang ada, ataupun dalam keputusan internal musyawarah majelis syuro adalah mengokohkan penokohan Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro PKS sebagai tokoh nasional dari PKS, itu kami lakukan terus. Namun upaya untuk kemudian meminta MK meninjau ulang ya keputusan atau undang-undang yang menjadi dasar parliamentary threshold 20% itu tetap kita lakukan. Nanti kan ada titik temunya ya, sehingga tidak harus kita sekarang kan sudah bisa dilihat di media-media nasional, presiden partai terus ya bersilaturahmi dengan elit-elit parpol, baik dari Nasdem, dari Demokrat, dan juga partai-partai lain yang mungkin tidak dipublikasikan oleh media, tapi mereka bertemu terus untuk menjajaki peluang koalisi menuju. Kalau mau dilihat kan PKS paling sering bertemu melakukan komunikasi dengan Nasdem. Itu memang apakah koalisinya sudah terbentuk atau masih sekedar membentuk tim kecil-kecil untuk membicarakan persiapan Pilpres? Sih, kedengaran dari tadi. Iya, Oke. Boleh Pak, langsung jawab ya Pak. Iya, jadi prinsipnya bahwa komunikasi politik ini sesuatu yang niscaya. Dan dalam momen apapun atau hajat apapun, apalagi untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden, itu wajib adanya. Sehingga PKS terus melakukan komunikasi ya, dengan Nasdem kita intens, tapi dengan partai-partai lain juga kita lakukan dengan intens, walaupun mungkin ada yang dipublikasi dan ada yang tidak. Arah koalisi itu disampaikan dalam anggaran dasar dan rumah tangga tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, itu diputuskan oleh Majelis Syuro ya. Sehingga DPP dalam hal ini adalah mempersiapkan semua proses untuk pengambilan keputusan. Jadi penjajakan arah koalisi itu akan dipetakan ya, dan termasuk tadi kita bilang membentuk tim-tim kecil untuk lebih intens membicarakannya, dan kemudian mungkin menyepakati format capres dan cawapresnya yang bisa diterima oleh semua pihak, dan nanti akan baru diputuskan oleh Majelis Syuro. Kalau sudah ada keputusan Majelis Syuro, baru sudah final ya, siapa capres dan cawapres yang akan kita usung nanti. Kalau lewat Majelis Syuro itu kan biasa dilakukan untuk seluruh DPW tiap 6 bulan sekali kan ya Pak? Ya, di Majelis Syuro itu ada keanggotaannya, beranggotakan 99 anggota, 66 dipilih dari seluruh Indonesia, dan 33 dipilih dari kalangan profesional. Mereka bersidang minimal 6 bulan sekali, tapi kapan saja bisa bersidang. Oke. Itu berarti PKS Maluku juga ikut menyumbangkan pendapat di dalam situ kan. Berarti kalau dari PKS Maluku sendiri Pak, siapa yang dijagokan untuk jadi calon presiden nanti? Iya, sebagaimana juga kebanyakan masyarakat yang kita tangkap semangat ya, bahwa figur-figur yang sudah muncul sekarang itu memang menjadi preferensi masyarakat. Pak Anies misalnya. Ya, salah satunya Pak Anies menjadi preferensi masyarakat, dan konstituen PKS juga banyak memberikan dukungan. Namun kami juga secara internal tetap mempersiapkan diri ya, dengan menguatkan juga penokohan tokoh-tokoh PKS ya. Salah satunya Dr. Salim ya, sehingga ya kita melihatlah dinamika yang ada. Namun kalau dari tokoh eksternal yang kami tangkap ya, semangat di tengah masyarakat ya, dukungan publik masyarakat, ya memang Pak Anies masih yang paling ini. Ya, di samping memang ada Pak Ganjar Pranowo juga menjadi tokoh yang hari ini juga akhir-akhir ini menjadi hangat dibicarakan atau intens dibicarakan di masyarakat. Saya lihat dua tokoh itu mengemuka di publik masyarakat kita. Jadi intinya bagaimana pemimpin yang dicari PKS? Iya, pertama memang kita harus lihat integritasnya ya. Pemimpin kita itu ya memang harus
punya satu karakter assassination, punya moral, punya sesuatu yang kemudian menjadi kebanggaan masyarakat kita lah. Ya, apa kata-katanya bisa dipegang ya, amanah kan. Yang kedua, kita juga berharap pemimpin kita itu juga profesional, artinya pemimpin kita itu juga punya terobosan-terobosan, punya hasil karya yang bisa dinilai oleh publik ya. Jangan sampai kita seperti membeli kucing dalam karung, hanya membangun pencitraan aja, pencitraan doang, tapi apa sih karya besarnya selama hidupnya itu tidak kelihatan. Kita melihat seperti Pak Anies, Gubernur Jakarta, ya sudah cukup memperlihatkan bagaimana prestasinya lah selama menjadi gubernur, walaupun baru 5 tahun, lalu di tengah pandemi COVID pula. Namun banyak karya-karya besar yang sudah beliau hadirkan buat masyarakat Indonesia, ya, khususnya di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, ya kita menginginkan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa kembali merajut kebersamaan, ya, kembali merajut semangat persatuan kita, nasionalisme kita yang terpecah belah karena 2 kali pilpres ini kan head to head ya, ya istilah-istilah ya politik identitas yang sangat menonjol, istilah-istilah apa yang masih dipertahankan sekarang di medsos ya. Nah, kita menginginkan adanya satu upaya keras dari pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang untuk meleburkan itu, sehingga mengapa PKS ngotot mau maju ke MK ya, judicial review, supaya ya kalau bisa jangan lagi kita terjebak pada parliamentary presidential threshold yang membuat partai-partai ini terpaksa atau dipaksa untuk mencari koalisi, membentuk koalisi yang nanti ujung-ujungnya koalisinya cuma 2 koalisi lagi, 2 koalisi capres lagi, head to head lagi. Walaupun kelihatannya sekarang ya alhamdulillah semangatnya yang coba digambarkan oleh pengamat-pengamat ini bisa muncul 4 calon, tapi apakah itu bisa terjadi ya? Kalau ada kekuatan-kekuatan yang memaksa, bisa jadi 2 calon lagi. Kan kasihan masyarakat kita akhirnya kembali ya dibentur-benturkan lagi ya. Tapi Pak, kalau kita lihat di 2019 kan PKS sempat berkoalisi dengan Gerindra, saat itu mengusung Prabowo dan kental sekali identitas politik identitasnya ini menggunakan isu ini Islam dan sebagainya. Kalau banyak publik kemudian mengatakan kalau sebenarnya yang paling harus bertanggung jawab terkait dengan politik identitas ini ya PKS dan PKB. PKS sendiri merespon ini gimana Pak? Ya sebenarnya tidak demikian juga ya. Tidak demikian juga karena apa? Karena ini kan sesuatu yang diwariskan ya setelah mencuatnya penistaan agama di DKI Jakarta. Sebelum ada peristiwa penistaan agama kan masyarakat kita masih tidak kemudian juga terpolarisasi dalam tanda kutip menstigmakan diri karena politik identitas yang kemudian terlalu berlebihan. Nah, inilah yang kemudian akarnya kita tidak cari, kemudian kita hanya mencari-cari kesalahan ketika di penghujungnya. Nah, makanya kami menyadari betul bahwa hal ini memang harus kita segera keluar dari jebakan ini dan kemudian kembali merajut hal-hal yang memang kemarin belum ideal atau ekses-ekses dari dalam tanda kutip presidential threshold yang memaksa partai-partai untuk membentuk koalisi dengan persyaratan 20% itu. Nah, jadi mohon maaf saja di dalam tubuh PKS dan semua hal yang berkaitan dengan aturan main keorganisasian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun kebijakan-kebijakan partai tidak ada sedikit pun ya, tidak ada dalam tanda kutip sedikit pun pikiran atau pandangan-pandangan atau aturan-aturan yang bisa melegalisasi itu. Ya, ini kan karena terbentuk di masyarakat kita ya pasca penistaan agama itu ya. Nah, sehingga kami juga sebagai partai politik ya punya kewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun pendidikan politiknya ini harus juga dikuatkan oleh ya dukungan dari aturan-aturan formal di negara kita.
Dan kita berharap dibuka ruangnya presidential threshold itu membuat kontestasi politik kita lebih cair dengan banyaknya capres-capres yang muncul. Kan masih ada putaran kedua untuk kemudian mengkonsolidasikan lagi kekuatan politik. Jadi tidak dikunci dari awal untuk kemudian hanya melahirkan dua pasang saja. Oke. Nah Pak, sambil menunggu putusan dari MK, Ya. kalau melihat di Pilpres sebelumnya, apa yang perlu diperhatikan PKS untuk mengusung calon nantinya? Ya, yang pertama memang kita menginginkan atau target kita di Capres kali ini, calon yang kita usung memenangkan pertarungan presiden. Karena kita ingin lebih banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara ini dengan terlibat dalam pembangunan, ya, khususnya membersamai presiden, ya, dengan mengusung program-program yang menjadi atensi kami di PKS. Ya, contoh saja hari ini ketika kami menolak disahkannya undang-undang Omnibus Law di DPR, baru kan sekarang ya terlihat bagaimana kemudian apa yang kami pikir dan apa yang kami pertimbangkan itu yang pertama dikuatkan oleh MK, ya, ada aturan yang dibatalkan, ya, dan diminta untuk direvisi, dan sekarang buruh kan lagi menggalang konsolidasi besar-besaran, ya, untuk menolak, ya. Dan tidak ada dialog kan kata buruh itu kan. Pokoknya harus ya dibatalkan undang-undang itu. Nah, itu kan kita menginginkan memang pemimpin yang mendengarlah suara rakyat kita ini, suara publik kita hari ini, ya. Begitu besar problem kita tentang masalah minyak goreng kemarin, ya, kelangkaan, ya. Sekarang juga petani sawit juga menjerit kan. Gitu. Belum lagi kondisi global yang harus kita hadapi dengan krisis pangan yang hari ini diperbincangkan, tapi di sisi lain pemerintah masih jor-joran untuk membangun infrastruktur yang sampai hari ini juga banyak yang mangkrak juga kan, hutang luar negeri juga yang begitu tinggi untuk kebutuhan proyek-proyek itu tapi juga tidak memberikan hasil, ya. Kita misalnya di kawasan timur Indonesia khususnya daerah-daerah kepulauan ini menuntut hak kita begitu susah, ya, untuk pengakuan lumbung ikan nasional aja dari pemerintah pusat, cuman janji-janji manis saja sampai sekarang pun belum ada realisasi, ya. Juga begitu undang-undang daerah kepulauan. Jadi masih banyak PR-PR besar sehingga memang kami menginginkan pemimpin yang akan kami usung adalah yang bisa memenangkan kontestasi ini dan kemudian PKS bisa terlibat untuk membantu pemerintah, ya, agar bisa menyukseskan program-program pemerintah kita 5 tahun yang akan datang. Pak, ya berarti memang itu yang sedang PKS usahakan sehingga sekarang sedang berjuang menggugat itu. Tapi kalau kita lihat kan juga sudah pernah 2 kali gugat sebelumnya oleh Gerindra dan partai lainnya, tapi memang tidak Belum diterima, berhasil, masih tidak diterima. Tapi PKS optimis kali ini akan berhasil. Kita optimis. Banyak pakar, banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini harus terus digugat, gitu, ya, sampai berhasil, ya. Jadi semua pengamat politik, pakar hukum yang melihat bahwa ada keganjalan dalam undang-undang yang memberi syarat presidential threshold ini, ya, mengatakan demikian, ya, bahwa undang-undang ini harus terus digugat sampai berhasil. Jadi selama belum berhasil ya gugat lagi, begitu aja terus, ya, sampai kemudian ada hakim MK yang mengabulkan permohonan penggugat. Nah, Pak, itu tadi di nasional bagaimana nanti arahnya di Pilpres kan? Nanti di 2024 bukan bicara soal Pilpres saja, ada juga pemilihan kepala daerah. Nah, apakah PKS Maluku juga ini menargetkan kemenangan untuk seluruh pemilihan kepala daerah yang ada di Maluku? Iya, kita dalam musyawarah wilayah sudah mematok target bahwa kita di 2024 nanti menang pilkada gubernur dan 60% pilkada kabupaten kota. Ini kan dilakukan serentak, jadi semuanya berjalan. Untuk itu memang kami, ya, karena provinsi cuma satu, kita target menang, ya, gubernur 100%, dan karena ada 11 kabupaten kota, kita target menang 60% dari 11 kabupaten kota tersebut. Walaupun ya tentu semua pengen menang, ya, tapi ya tetap harus ada fokus-fokus dan harus ada upaya untuk
mengkonsolidasikan mana potensi kita untuk menang di pilkada-pilkada kabupaten kota. Jadi Pak, jadi maju di nanti untuk pilihan gubernur, kan kemarin sempat kita dialog, Iya, iya. Pak bilang kalau memang ditunjuk saya akan siap kan. Oh iya, kader PKS semuanya begitulah. Kalau Oke. diputuskan oleh DPP bahwa Anda punya kursi sekian harus maju Mm-mm. dan koalisinya ada, ya tetap harus maju dengan merujuk kepada keputusan partai. Namun kan masalahnya bukan soal hanya demikian, ya. Iya. Kita juga harus maju dan kemudian memenangkan kontestasi, sehingga kita membuka ruang komunikasi dengan semua pihak, ya, semua calon-calon untuk memastikan dinamika seperti apa yang bisa kita ciptakan di Pilkada 2024 nanti. Kalau sekarang sudah ada bakal calon mungkin yang dipersiapkan oleh PKS, entah dari internal partai atau di luar partai? Bakal calon tidak kita persiapkan. Intinya semua kader wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga kalau diminta oleh masyarakat, ya, diminta oleh masyarakat sudah siap. Ukurannya diminta oleh masyarakat kan di survei, ya, bukan polling, ya. Polling penting, ya, tapi survei kan lebih, ya, merepresentasikan tentang potret masyarakat kita, ya, walaupun kita ambil dengan sampel. Yang kedua, dengan calon-calon yang ada juga tentu kita membuka komunikasi yang baik, ya, sehingga kemudian arah pilgub kita atau pemilihan bupati wali kota kita juga sudah mulai terang, ya. Ya, dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur yang sekarang memimpin, selalu kami membuka komunikasi yang baik, ya, membangun kebersamaan baik di pemerintahan daerah maupun di partai politik, dan juga bagi calon-calon yang lain juga kita juga tetap membuka komunikasi untuk kemudian menjaga agar proses internal di partai dalam pengambilan keputusan itu bisa berjalan secara demokratis. Oke. Jadi kira-kira kapan nih Pak PKS akan mengumumkan calon? Kalau dilihat partai-partai lain kan sudah mulai mengumumkan calon. Nanti ini siapa-siapa saja, ya? Ya, kita ada pedoman partai tentang penjaringan kepala daerah, pedoman nomor 5 tahun 2022, Ya. dan tahapan akan dimulai 1 tahun sebelum pemilihan legislatif. Jadi nanti 2023 bulan Februari tahapan sudah akan dimulai untuk penjaringan calon kepala daerah. Nah, dan ketika itulah baru kita berproses secara prosedural kepartaian, namun komunikasi informal itu sudah berjalan jauh-jauh hari, gitu. Pak, kalau tadi di Pilpres saya tanya pimpinan seperti apa yang PKS cari, kalau di Pilgub saya tanya, Pak, kalau lihat kepemimpinan gubernur sekarang, apa yang perlu diperbaiki dan nanti sosok bagaimana yang akan dicari? Iya, secara prinsip PKS mengapresiasi bahwa walaupun kita dalam masuk di pandemi COVID dan nasional juga sama selama 2 tahun lebih, dan kemudian menyebabkan kita fokus untuk menyelesaikan pandemi dan seluruh dampak-dampaknya, dan juga memastikan bahwa kesehatan masyarakat terjamin. Namun upaya untuk kemudian bekerja melayani masyarakat, pembangunan, dan lain sebagainya itu tetap berjalan dengan baik. Salah satunya yang harus kita apresiasi adalah alhamdulillah di tahun 2022 ini BPS merilis angka kemiskinan kita di Maluku turun, ya, dari tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu atensi yang kita berikan kepada publik walaupun di tengah keterbatasan karena pandemi, dengan mengoptimalkan misalnya yang pertama optimalisasi program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa, ya. Jadi kita dorong betul dari lewat alokasi dana desa itu benar-benar bisa menyentuh masyarakat miskin yang terdampak sehingga bisa mereka bisa survive menghadapi tekanan masa pandemi COVID. Yang kedua, dengan adanya program peminjaman dana infrastruktur di tahun 2022
dan dilanjutkan di tahun 2021 bisa menggerakkan sektor real di mana mencakup merekrut tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku. Dan juga kemudian upaya-upaya pemerintah daerah untuk menggiatkan lagi pariwisata kita, ya, ekonomi kreatif dan lain sebagainya, itu menjadi juga sumbangsih untuk kemudian menyebabkan daya tahan kita menghadapi pandemi dengan banyaknya PHK ini bisa survive. Ini indikator-indikator positif yang kita lihat. Namun kita juga melihat bahwa masih banyak PR-PR perjuangan yang harus kita selesaikan. Yang pertama, misalnya tentang lumbung ikan nasional. Ini harus terus ya kita kejar ke pemerintah pusat karena dia sangat berdampak strategis bagi pembangunan di daerah, di mana pembangunan Ambon Newport yang dijanjikan sampai sekarang belum bisa berjalan karena masalahnya juga dengan kepastian, ya, regulasi tentang lumbung ikan nasional kita. Yang kedua, misalnya perjuangan kita bersama untuk terus mendorong pemerintah pusat dan DPR RI mensahkan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Ini juga masih menjadi PR yang harus kita tidak bisa menutup mata, walaupun ini wilayahnya DPR RI dan pemerintah pusat, tapi dorongan dari daerah harus terus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah PR besar kita yang kita gadang-gadang sebagai upaya untuk kemudian mensejahterakan masyarakat Maluku, menampung jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Blok Masela yang ya karena COVID juga belum ada progres yang signifikan, ini harus kita dorong terus. Ini proyek-proyek besar dan kita berharap Pak Murad di sisa kepemimpinan beliau ini terus ya bekerja untuk mendorong ini agar dia bisa ada titik terang. Oke, Pak. Nah, mungkin saya lanjut ya, Pak, terkait dengan kalau itu kan tadi soal di Pilgubnya, nanti juga ada Pileg dan ya banyak kan, ada sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas, tapi kita juga melihat waktu Pak juga hari ini mau ada kegiatan. Saya ada kunjungan ke Pulau Haruku, diundang oleh pemuda di Kecamatan Pulau Haruku sana dalam rangka penanaman mangrove, ya. Dan juga sosialisasi oleh Kepala BNN. Pak, mungkin terkait dengan hal ini saya agak bercepat ini pertanyaan, kan target PKS ini untuk nasional kan untuk meraih 15% suara. Ya, betul. Apakah nanti itu pasti akan diupayakan oleh PKS, tapi Pak, ini saya dan juga Tribuners mungkin ini berdasarkan data dari survei Litbang Kompas, itu PKS sepertinya harus jeli dan hati-hati karena elektabilitas partai sementara menurun dan terancam akan menjadi partai juru kunci di pemilu 2024 nanti. Lalu bagaimana langkah PKS untuk menghadapi ini? Iya, kita sama-sama memegang survei dan banyak lembaga survei juga mempublikasikan rilisnya, termasuk kita di DPP juga. Makanya di acara Rakernas kemarin dipaparkan juga hasil survei kita. Bahkan dalam waktu dekat ini kita, bukan dalam waktu, sementara sedang jalan survei bahkan dengan sampelnya sampai 4.000 lebih. Rata-rata nasional kan 1.000 lebih. Ini 4.000 lebih. Untuk lebih mendetailkan tentang suara kita per dapil. Kami melihat rata-rata rank survei hari ini PKS itu di antara 6 sampai 8%, ya. Ya, 6 sampai 8%. Bahkan mohon maaf saja ada yang sudah sempat mempublikasikan kepada kami sudah menembus angka 9%. Dan bagi PKS ini satu surprise karena biasanya dulu-dulu ya PKS itu sebelum pemilu surveinya selalu tidak pernah lolos parliamentary threshold. Di bawah 4%, 3-2. Dan kita selalu bisa membuktikan bahwa kita bisa keluar dengan angka yang tidak diperhitungkan sebelum. Hari ini dengan angka yang sudah demikian, tentu kita kejar terus, kita genjot terus. Salah satunya adalah dengan optimalisasi kerja caleg di dapil, ya. Caleg di semua dapil harus lebih turun ke masyarakat, memberikan pelayanan, memberikan advokasi, ya, bagaimana mereka berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
dan juga mengoptimalkan peran dari pejabat publik kita, anggota DPRD, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, agar memang mengadvokasi ya, menjadi apa yang menjadi suara masyarakat. Target kita secara nasional 15%. Ya. Masih ada waktu 1 tahun lagi untuk terus meningkatkan itu, dan saya rasa bahwa kita tetap konsisten menjadi partai yang oposisi terhadap pemerintah di pusat ya, dengan terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang keliru dan tidak berpihak ke masyarakat. Dan hari ini masyarakat baru merasakan Omnibus Law misalnya. Hari ini mereka merasakan bahwa ternyata kebijakan inilah yang membuat kita hari ini menjadi susah ya, terutama bagi tenaga kerja. Tapi di wilayah, provinsi, dan seluruh kabupaten kota juga kita sudah memancangkan target, yaitu 1 kursi di setiap dapil, itu minimal. Jadi kalau ada 1 dapil yang kita bisa 2 kursi, alhamdulillah. Jadi masih ada di pemilu kita di Maluku ini, PKS, masih ada dapil kabupaten yang kosong, kita harus isi. Begitu juga di provinsi, dari sekarang kita punya 5 kursi, itu ada 2 dapil provinsi yang kosong. Ya. Dapil Buru Selatan, sebelumnya kita selalu punya dan kemarin lepas, dan KKT MBD. Kita juga menargetkan untuk mengisi 7 kursi di DPRD provinsi dari 7 dapil, dan juga tentu seluruh kabupaten kota. Kalau seluruh dapil terisi, maka sudah bisa dipastikan bahwa fraksi utuh akan ada di seluruh wilayah kabupaten dan provinsi di seluruh Maluku. Intinya juga sekarang PKS tidak fokus memang kader memang harus Muslim saja, tapi boleh juga dari agama lain. Ya, betul. Oke. Pak, mungkin jadi kita sudah di pencalonan sudah banyak saudara-saudara di non Muslim ya ikut pencalonan, baik di dapil provinsi dari KKT, dari Maluku Tenggara, dari Kota Ambon juga banyak ya, di dapil-dapil Kota Ambon juga diisi oleh masyarakat keluarga kita yang non Muslim. Di Maluku Tengah juga ada nih ketua DPD-nya. Juga banyak dari daerah-daerah kita yang non-Muslim juga mengisi pencalonan kita. Apa ini mungkin terakhir Pak, apa pesan Bapak ke kader PKS Maluku? Ya, jadi kader PKS kepada seluruh kita yang ada di Provinsi Maluku harus bersemangat, bersiap-siap, kita songsong kemenangan 2024 milik PKS secara nasional maupun di Maluku, insya Allah. Allahu Akbar, merdeka. Oke. Nah, Pak, terakhir mungkin ada closing statement, ada yang mau disampaikan ke masyarakat Maluku? Iya, buat masyarakat Maluku, kami PKS hadir untuk melayani dan berkhidmat untuk saudara semua yang ada di Maluku. Yakin dan percaya bahwa kami adalah gen dari reformasi ini, hadir untuk memberikan harapan, membawa harapan bagi masyarakat Maluku. Kader-kader PKS akan bekerja, melayani, dan juga kader-kader PKS akan bekerja untuk memberikan harapan bagi kita. Berikan dukungan kepada PKS di 2024 nanti. Insya Allah, saudara semua akan melihat bagaimana kontribusi nyata dari kader-kader PKS untuk membangun Maluku yang lebih adil dan sejahtera di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Ya. Oke, makasih banyak ya Pak sudah mau hadir di special interview untuk kedua kalinya ini, juga untuk Tribuners. Tentu kita juga akan menanti sama-sama pengumuman dari PKS dan juga partai-partai lain, tapi semoga dari keputusan semua partai yang ada ini bisa tentunya membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat. Oke, terima kasih yang sudah menonton special interview hari ini. Saya Salma Bikalohata dan narasumber saya hari ini Pak Asis mengucapkan terima kasih dan salam jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.